Yo halo semuanya, kali ini mari kita lanjut ya untuk masuk ke cerita dari volume 7 Second Year. Volume ini mungkin bagi kalian akan berpotensi jadi volume terbaik dalam seri Yoshitsu Second Year. Gambarannya itu akan setara seru dan tegangnya dengan volume 7 first year lalu. Kebayangkan kayak gimana? Seperti biasa kalian bisa cek playlist di deskripsi untuk urutan rangkuman light novel Classroom of the Elite. Nah, di volume 7 Second Year ini akan masuk ke acara festival budaya yang dimana setiap kelas itu akan membuka stand mereka masing-masing untuk berebutan mendapatkan poin kelas. Dikatakan dalam festival budaya ini juga terbuka untuk tamu umum dari luar. Apakah Ayano Papa akan beraksi memanfaatkan momen ini untuk membawa Ayanokoji kembali? Dan Ayanokoji yang lari terus akhirnya berinisiatif untuk menyelesaikan urusannya dengan ketua OSIS Nagumo. So kalau gitu siapkan sabuk pengaman dan mari kita masuk ke cerita dari volume 7 part pertamanya. By the way, mungkin kayak volume sebelumnya ya, volume 7 ini bakalan gua bagi sekitar 3-4 part ya. Awal November, 2 bulan sebelum liburan musim dingin tiba. Sebelum itu akan dimulainya festival budaya atau biasa disebut dengan Bunkasai. Cabasera Sensei menampilkan ringkasan terkait tentang festival budaya. Ya, gue bantu jelasin sedikit bagian pentingnya ya, biar kalian ada gambaran gitu tentang festival budaya ini. Setiap murid nantinya akan diberikan modal dan digabungkan untuk dijadikan modal kebutuhan festival budaya. Contohnya seperti menyewa stand dan beli bahan-bahannya. Modal perangkatannya itu beda-beda ya, selisih 500 poin lah perangkatannya. Murid yang punya kontribusi sosial itu bakalan dapat modal tambahan. Kayak contohnya Hori kita yang merupakan anggota OSIS dan Sudo yang rajin ikut ekskul dan beberapa murid lainnya. Kelas Hori kita muridnya itu dapat modal dana tambahan lebih banyak ketimbang kelas lain. Ini merupakan start yang bagus bagi kelas B. Kalau gua totalin modal 38 murid plus dana tambahan, jadi total modal kelas B adalah 229.000 lebih poin. Tentu aja setiap kelas itu akan rebutan poin kelas ya, berdasarkan hasil poin yang diterima dari stand mereka lewat tamu nantinya. Di akhir nanti akan ditotalin dan diperingkat gitu. Dan untuk poin kelas yang didapat bisa kalian cek ini ya. Di festival budaya ini nggak ada pengurangan poin meskipun kelas ada di peringkat terbawah. Jadi ya bisa digambarkan untuk acara festival budaya ini untuk fun-fun gitu ya, yang bertujuan untuk menambahkan poin kelas. Terkait tamu, nah untuk tamu yang hadir itu berbagai macam dari mulai orang dewasa, remaja sampai anak SD. Waduh, anak SD aku juga mau. Untuk tamu dewasa diberikan jatah 10.000 poin, sedangkan untuk orang ataupun anak di bawah umur itu diberikan 5.000 poin. Sini dek, poinnya kakak tambahin buat beli permen loli. Ya intinya udah gua jelasin ya, sisanya bisa kalian baca sendiri ini ya, dipahami biar kalian bisa dapat gambaran tentang festival budaya kali ini. Setelahnya Cabasera Sensei itu mengumumkan hasil UTS sebelumnya. Yang mengejutkan di sini adalah Sudo. Peringkat Sudo itu naik pesat, tepat berada di peringkat 11. OEE Academic Sudo sekarang ada di C+. Peringkat pertama ditempati oleh Yukimura dan Hori kita berada di peringkat kedua dengan beda tipis. Sisanya adalah murid teladan seperti Hirata, Kushida, Matsushita, dan Michan. Ayanokoji sendiri berada di peringkat 14. Untuk nilai matematikanya itu dibuat sempurna dan menahan diri di pelajaran yang lain. Melihat nilai Sudo yang naik pesat membuat beberapa murid di kelas itu termotivasi untuk meningkatkan kemampuan akademik mereka juga. Pulang sekolah, member yang merencanakan untuk membuka Maid Cafe yaitu Sato, Matsushita, Michan, dan Maizono serta Horikita dan Ayanokoji, mereka itu sedang memilih tempat untuk membuka Maid Cafe mereka. Di sini ada banyak pilihan mulai dari outdoor dan indoor. Mereka memilih untuk melihat yang indoor, yang bertepatan di gedung khusus dengan 3 lantai. Mereka itu bingung mau memilih lantai yang mana karena harga sewa setiap lantainya itu beda-beda. Lantai 1 yang mungkin akan banyak dijangkau oleh para tamu, tapi harganya itu lebih mahal daripada lantai 2 dan lantai 3. Di sini terlihat kalau Sato itu lebih banyak diam ya. Dia itu kelihatan sedang banyak pikiran dan belakangan ini Sato itu suka bersikap aneh juga. Di sana Ayanokoji dan kawan-kawan itu berpapasan dengan Sakayanagi, Hashimoto, dan Kamuro. Hashimoto itu kelihatan mau menggali informasi ya tentang stand apa yang akan kelas B dirikan. Plus Hashimoto juga mancing-mancing dengan nama Ryuen juga. Hashimoto
Hashimoto intinya di sini itu mau menggali informasi apakah kelas B itu akan kerjasama dengan kelas Ryuan apa enggak. Di sisi lain, Sakayanagi itu nampak mengamati saja tanpa berkata-kata. Matsushita lalu dengan sigap memberikan sikap kalau mereka itu lagi buru-buru dan mereka pun pergi dari sana. Sebelum pisah, Hashimoto itu sempat memberikan peringatan, kalau nggak mau menyesal maka jangan kerjasama dengan Ryuan, ucap Hashimoto. Mereka pun pergi dari sana. Ya, kelas Horikita di sini berniat kerjasama lagi dengan kelas Ryuan. Makanya saat Hashimoto menyebut Ryuan itu mereka itu semua rada was-was. Hanya mereka berenam saja yang diberitahu oleh Horikita kalau kelas itu akan kerjasama lagi dengan Ryuan di festival budaya. Lalu mereka berenam itu berdiskusi tentang tempat yang mau diambil. Suara terbanyak itu memilih untuk membuka stand di lantai 1. Akhirnya sesuai kesepakatan ya, kelas B itu akan menyewa tempat di lantai 1. Biarpun harganya rada mahal, tapi itu worth it untuk disewa di sana karena banyak pengunjung yang bakalan datang di lantai 1. Setelahnya, Enkoji yang ditugaskan sebagai manajer Maid itu menjelaskan tentang strategi marketing dan menjelaskan tentang Maid Cafe yang telah ia riset dan tentang layanan foto dan foto bersama dengan para maid. Ya, untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca sekilas ini. Setelah membubarkan diri, Ayano Kojito mau pergi ke mall untuk memeriksa harga bahan-bahan. Di jalan, Ayano Kojito bertemu dengan Sudo yang sedang mengamati peta. Sudo melihat peta untuk mencari toko kacamata. Ia itu ingin memeriksa kesehatan matanya karena penglihatannya itu akhir-akhir ini sedang memburuk. Mungkin ini efek buruk dari belajar terus ya. Mata minus bagi seorang atlet itu adalah hal yang buruk. Tapi biarpun begitu, Sudo itu nggak menyesal dirinya itu belajar sampai bisa jadi sekarang. Sudo masih nggak menyerah untuk menjadi atlet pro basket. Tapi biarpun begitu, dia itu juga setelah lulus nanti berniat untuk kuliah. Kalau Sudo yang dulu mah otaknya itu cuma basket doang ya. Sudo yang sekarang dia itu mempertimbangkan dan melebarkan pilihannya. Bucinnya Sudo ke Horikita itu benar-benar mendorong Sudo ke arah yang positif. Gak jauh dari sana, Enkoji dan Sudo tuh melihat ada Hasebe dan Miyake yang lagi jalan bareng. Mungkin bagi orang lain mereka itu kelihatan lagi kencan gitu. Tapi di mata Enkoji dan Sudo itu berbeda. Ya, Hasebe dan Miyake itu belakangan ini itu menjauhi semua orang-orang di dalam kelas. Karena itu ada sangkut pautnya dengan keluarnya Sakura dari sekolah. Besok harinya, Enkoji dan Kei itu berjalan bareng menuju kelas. Sebenarnya percakapan Ayano dan Kei di sini tuh bisa dibilang sedikit sus ya, menjerumus ke hal kalau mereka itu telah berhubungan badan. Tapi sebenarnya percakapan mereka di sini cuma ambigu aja ya. Contohnya mereka itu sedang ngobrolin Kei yang kemarin bermalam di kamarnya Enkoji. Enkoji itu tanya apakah sudah tidak sakit lagi. Kei yang berkata kalau itu merupakan pengalaman pertamanya. Sampai Enkoji yang menilai Kei itu sudah tumbuh dewasa. Tiba di kelas terlihat kalau hubungan Kei dan Sato itu nampak jauh lebih akrab. Bahkan mereka itu saling memanggil nama depan mereka masing-masing, yaitu Kei dan Maya. Di Jepang sana teman kalau emang udah manggil nama depan ya itu bisa dibilang mereka itu akrab ataupun bisa dibilang sahabat. Ya, hal ini nanti bakal dijelasin lebih lanjut di cerita volume 7 ini ya ke depannya ya. Tentang kenapa Kei itu sudah menaiki tangga kedewasaan kata si Enkoji, dan perkembangan hubungan Kei dengan Sato juga bakalan diceritakan nanti. Jadi santai dulu ya di sini. Di kelas Ike yang baru datang itu tanya dengan keras apakah kelas itu akan membuka Maid Cafe. Padahal di kelas sendiri itu hanya orang-orang yang terlibat di cafe Maid yang berjumlah 6 orang termasuk si Enkoji saja yang tahu. Ike tahu hal itu dari menguping obrolan Ishizaki dan kawan-kawan yang ada di koridor. Lalu Ryuan nampak datang menuju ke kelas B ditemani Ishizaki, Albert, dan Kaneda. Kita juga keluar ke koridor untuk tanya apa maksud Ryuan membocorkan rencananya. Yap, seperti kata Horikita sebelumnya ya, dia itu sudah memutuskan akan kerjasama dengan Ryuan lagi di festival budaya. Tapi nampaknya di sini Ryuan mau berkhianat. Ryuan itu datang untuk menyatakan kalau dia itu memang berkhianat dan dia itu ingin melakukan pertandingan meriah dengan Horikita. Kelasnya akan memutuskan membuka stand Maid Cafe juga. Beberapa murid kelas lain seperti Kanzaki dan Hashimoto dan murid lain mereka itu menyimak keributan itu. Ryuan itu ingin mengadakan 1 versus 1 antara kelasnya dan kelas Horikita untuk banyak-banyakan pengunjung di Maid Cafe. Ya, intinya pertarungan mereka itu akan banyak-banyakan poin yang didapat gitu, berhubung kan tamu juga akan diberikan poin. Maka di antara mereka yang dapat poin lebih banyak, maka kelas yang dapat poin lebih banyak itu akan dapat 5 juta poin pribadi dari kelas lawan atau kelas yang kalah di antara mereka. Setelah mengucapkan perang ke Horikita, Ryuan pergi dari sana. Para murid kelas B sempat bingung, soalnya Horikita juga belum cerita akan kerjasamanya dengan Ryuan.
Hanya member yang terlibat dalam Maid Cafe saja yang tahu tentang hal itu. Murid yang lain itu nggak tahu, termasuk si Hirata. Dan tahu-taunya di sini Riwen itu malah udah berkhianat duluan sebelum murid kita menceritakannya ke seluruh kelas. Murid kita di sini nggak bisa mundur untuk ganti plan tentang tema stand yang didirikan, karena sebagian anggaran dari kelas B itu udah digunakan untuk membangun Maid Cafe. Di saat kelas lain menyembunyikan akan membuka stand apa sampai hari H, kelas A, kelasnya si Nagumo dengan gagah dan berani tanpa menyembunyikannya, kelasnya Nagumo itu mengumumkan akan menyewa gimnasium yang luas ruangannya untuk membuka rumah hantu dan labirin. Hidup udah ada di atas mau leha-leha ya sabi aja ya kan, jadi ya Nagumo mah santai dulu nggak sih? Ibarat kelas Nagumo kemenangan bukanlah nomor pertama, melainkan nomor kedua. Nomor pertama adalah kesenangan dan kenangan. Di hari pra pembuka, Enokoji itu mengantri masuk untuk mengintai rumah hantunya Nagumo. Enokoji pribadi juga penasaran tentang rumah hantu yang akan dibuat ya. Di belakangnya ada Kanzaki dan Ichinose yang mengantri juga. Ya seperti sebelum-sebelumnya, Ichinose itu nampak menghindari si Enokoji. Suasana dirasa canggung, Ichinose itu malah salting dan pergi dari sana dengan alasan ada keperluan mendadak, meninggalkan Kanzaki di sana. Setelah mengantri, Enokoji itu melihat-lihat dan menilai kalau rumah hantu ini dibuat dengan kualitas yang tinggi. Di depannya ada hantu yang berniat untuk mengagetkannya, tapi hantu atau orang itu tuh malah jatuh ya. Yang memakai kostum hantu itu adalah Asahina Nazuna. Asahina di sini nggak sengaja jatuh dan kakinya keseleo. Enokoji pun membopong Asahina ke UKS. Sekalian mereka itu ngobrolin tentang Nagumo. Asahina tahu kalau Nagumo itu saat ini sedang mengincar si Enokoji, dan dia juga tahu kalau Enokoji yang selalu lari dari Nagumo. Asahina menceritakan tentang orang seperti apa sih Nagumo itu. Dari pandangan Asahina, Nagumo itu adalah murid yang malang, karena di angkatannya itu tidak ada murid yang setara dengannya. Jadi karena itu Nagumo itu nggak pernah merasakan kalah dan berdiri di puncak dengan mudah. Asahina itu hanya khawatir bisa aja Nagumo menyakiti orang sekitarnya si Enokoji untuk memaksa Enokoji mengikuti permainannya. Kebetulan Nagumo bertemu dengan Enokoji dan Nagumo itu menjadi tertarik berduel dengan Enokoji, kata Asahina. Kata kebetulan ini menarik bagi si Enokoji. Enokoji itu sempat flashback lagi ya, momen dimana dia itu kebetulan bisa terhubung dengan Asahina karena Enokoji itu menemukan jimat Asahina yang jatuh. Lalu setelah itu terhubung juga ke Nagumo saat ini. Enokoji setelahnya tuh balik ke sekitar rumah hantu tadi. Dia ketemu dengan Kanzaki lagi. Kanzaki nampak udah tahu tentang masa depan kelasnya yang sulit untuk naik ke kelas A. Dia itu beneran frustasi dengan kelasnya saat ini. Dari awal Kanzaki itu membuat rencana mengumpulkan poin jadi satu ke Ichinose. Dengan mengumpulkan poin tersebut, 2-3 murid di kelasnya itu bisa pindah kelas. Itu rencana realistis dari Kanzaki kalau misal kelasnya itu gagal naik ke kelas A. Udah dari awal sekolah Kanzaki itu membuat plan seperti ini. Dia itu bener-bener emas di antara perak di kelasnya Ichinose ya. Di saat Kanzaki pusing mikirin kondisi kelasnya, Ichinose itu malah pusing mikirin Enokoji. Aduh, ada aja si Ichinose ini ya. Sebelum Kanzaki pergi, Enokoji itu berkata kalau dalam waktu dekat dia tuh ingin ngobrol dengan Kanzaki tentang suatu hal di masa mendatang. Kanzaki merasa tertarik dengan perkataan Enokoji dan akan menantikan Enokoji menghubunginya lagi. Akhir pekan Enokoji datang ke ruang OSIS untuk bertemu ketua Nagumo. Asahina sebelumnya menghubungi Nagumo untuk meluangkan waktu. Nagumo terkejut, ternyata pesan dari Asahina itu adalah untuk kedatangannya si Enokoji. Minat Nagumo ke Enokoji di sini udah turun ya setelah Enokoji kabur terus. Sebelumnya ada Riwen yang nampak datang untuk menantang Nagumo. Riwen itu ingin poin ataupun hadiah tentang hak untuk mendrop out satu orang kalau dia itu menang. Bagi Nagumo itu adalah hal yang mudah ya untuk diwujudkan hadiah yang diinginkan oleh Riwen. Mengingat ya dia itu ketua OSIS gitu ya. Tapi Nagumo itu menolak Riwen. Pertarungannya dengan Riwen itu akan jadi pertarungan sekali pakai saja. Dia itu nggak tertarik, ya udah mati rasa gitu si Nagumo ini. Dan di sini tujuan kedatangan Enokoji itu adalah untuk menantang balik Nagumo untuk menyelesaikan urusan mereka. Enokoji itu mengusulkan pertandingan di antara mereka ya. Alasan Enokoji berubah pikiran mau tanding dengan Nagumo bukan karena dia itu beneran mau ya, tapi itu ada maksud tertentu dan tujuan di belakangnya dengan memanfaatkan Nagumo. Istilahnya kalau misal Nagumo mau Enokoji bermain-main dengannya, maka Nagumo itu harus menerima kesepakatan yang Enokoji berikan. Enokoji menjelaskan duel mereka dan Enokoji meminta bantuan ke Nagumo juga.
Awalnya Nagumo itu waspada, nih anak kok beda dari biasanya gitu ya. Yang awalnya cuma kabur terus tapi sekarang malah datang ke dirinya. Gitu di dalam hatinya si Nagumo ya. Biarpun ketertarikan Nagumo ke Ayano-koji itu turun, tetap aja di sini Nagumo itu pada akhirnya itu ingin merasakan duel dengan Ayano-koji. Karena ya Nagumo dan Ayano-koji punya konflik histori yang panjang sebelumnya yang belum terselesaikan. Di sisi lain Nagumo juga ingin merasakan pertarungan dengan Ayano-koji yang merupakan murid yang diakui oleh Manabu. Nagumo di sini nggak keberatan dan berusaha untuk mewujudkan pertarungannya. Cuma di sini Nagumo itu menganggap kalau Ayano-koji itu kurang ngajar ya. Udah lari terus sebelumnya dan sekarang balik nantang dirinya. Plus Ayano-koji di sini tuh berkompromi. Ayano-koji di sini menggertak. Misal kalau Nagumo menolaknya kali ini, maka duel mereka itu nggak akan pernah terwujud. Bahkan jika setelah ini Nagumo mengancam dirinya akan mencelakai orang di sekitarnya, maka pada saat itu Ayano-koji itu akan mengabaikannya. Istilahnya Ayano-koji itu mau menegaskan kalau ini adalah kesempatan terakhir bagi ketua OSIS Nagumo agar pertarungan di antara mereka itu bisa terwujud. Nagumo di sini ngetes apakah jika dia menargetkan Kei juga, maka Ayano-koji akan mengabaikannya juga. Ayano-koji dengan aura yang kuat mengatakan dia itu tidak peduli apakah itu Kei, Ichinose ataupun teman sekelasnya menghilang. Jika ada saat seseorang menghilang, maka keberadaannya cuma sampai di situ. Sangat dingin responnya si Lord ya. Nagumo yang dari tadi bersikap tenang sedikit terguncang dan menganggap kalau Ayano-koji itu gila. Di atas segalanya prioritas utamanya itu adalah dirinya sendiri. Selebihnya dia itu nggak peduli. Dari awal cerita sampai sekarang tetap nggak berubah ya si Ayano-koji. Dia itu akan mengorbankan orang lain untuk keselamatan dirinya. Selagi dia yang menang di akhir itu sudah cukup. Ya berhubung gua udah kedinginan, cukup sampai di sini dulu ya untuk volume 7 second year part pertamanya. Mari kita lanjut di lain hari untuk part keduanya. Awal cerita yang cukup tegang dan dingin. Nontonnya harus pakai selimut sih, wajib lah ini mah. Ya sekian aja video kali ini, ditunggu kelanjutannya. Sampai jumpa di next video. Bye bye. 断続的な絵になったのです